Oke, selamat sore teman-teman. Jadi video kali ini Selamat sore. ya, selamat sore. Jadi video kali ini itu akan membahas tentang Apa ini? Kita ngobrol apa? ini aja tentang penyakit burung dan bagaimana caranya menanganinya. Oke. Nah, itu aja konten kali ini. Biar teman-teman itu bisa belajar bareng kalau mempunyai kenari lagi ada masalah penyakit gitu kan, biar bisa sharing-sharing bareng. Nah, yuk sekarang kita bahas aja teman-teman. Nah, jadi gimana Mas Mister Satu? Terima kasih untuk ide pembahasannya hari ini. Kalau saya rangkum ya di awal ini saya rangkum maksudnya itu intinya pada burung kenari itu ada penyakit yang fatal itu ada 4 ya. Iya. Ada 4. Yang pertama pernafasan, yang kedua soal bulu, yang ketiga ada kutu ya, kutu. Mohon maaf. Yang pertama pernafasan, yang kedua bulu, yang ketiga pencernaan, yang keempat itu kaki. Nah, ini teman-teman. Ada 4 penyakit fatal Penyakit. Iya. pada burung kenari. Ini mesti teman-teman banyak yang menjumpai. Oke, kita bahas dari yang pertama tadi. Yang pertama tadi apa Mas Kari? Penyakit pernapasan. Yang pertama pernafasan. Pernafasan kita bedah sedikit-sedikit ya. Pernafasan itu penyebabnya apa aja sih? Penyebab pernafasan yang pertama adalah kelembapan. Kelembapan udara. Apalagi burung-burung impor, burung-burung dari luar negeri. Nah, burung sini pun juga bisa terkena nafas kalau kelembapan udaranya terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Kelembapan udara itu riskan sekali terkena nafas. Penyebab lainnya apa? Kehujanan. Iya, betul. Kehujanan bisa, atau ke angin-angin terlalu lama bisa. Terus kalau nggak dikerodong itu juga bisa. Bisa. Malam hari itu kan pas cuaca dingin banget itu nggak dikerodong, itu bisa mengakibatkan pernapasan. Bisa. Iya. Pencegahannya gimana? Nah ini. Jaga kelembapan tempat kenari kalian ditaruh. Ya, jangan ditaruh tempat lembab. Usahakan kelembapan itu di bawah 60%. Terus kalau mau diangin-anginkan, mau dijemur, itu juga pada waktunya atau tidak terlalu lama. Dan ini teman-teman yang sibuk mungkin jangan sampai kelupaan ya. Jangan sampai kelupaan. Itu untuk pencegahannya. Sambil dikasih EF enggak itu? Yo EF standar Standar. biasa harian, terserah kalian. Iya. Kalau sudah terjadi pernafasan, gimana caranya untuk mengobati? Kalau saya itu pakai Baytril. Baytril 5% kalau tidak salah. Judulnya, mereknya Baytril, BAYTRIL, Baytril. Baytril. Itu untuk pernafasan. Diteteskan ke paru. Non IF, non jemur. Kalau mau diablak ya diablak di ruangan aja. Pakan yang standar-standar aja, nggak usah terlalu kenceng. Tuh. Yang pertama, yang kedua, penyakit yang kedua itu tadi ada
bulu. Ya, penyakit 2 itu bulu. Nah, ini bulu teman-teman. Bulu itu gimana? Penyakitnya apa aja yang menyebabkan? Bulu itu ada kutu bulu, kutu darah, ada kista bulu juga ya. Kita bahas dulu tentang kutu. Kutu. Jangan salah teman-teman. Kutu ini juga bisa menyebabkan volume burung kurang keras, durasi burung kurang panjang. Apa ya? Burung terlihat lesu, Bunyinya kurang. bunyinya kurang gacor. Itu juga bisa terpengaruh dari kutu. Biasanya burung-burung bulu baru itu kena kutu. Penyebabnya apa sih kutu ini teman-teman? Kebersihan sangkar kurang terjaga. Iya. Yang paling terutama itu kebersihan. Kebersihan kurang terjaga, terus kelembabannya tinggi. Nah itu, wah kutune bermunculan. Kalau sudah terkena kutu gimana? Nah solusinya ada beberapa step atau beberapa cara. Kalian bisa pakai obat kutu. Obat kutunya kalau saya pribadi itu cuma pakai kutu tok itu. Saya taruh sangkar, sebar sangkar, sama buat mandi burung. Kalau burungnya yang gampang mandi, bisa kalian langsung kasih cepuk aja, airnya itu kasih kutu tok. Kalau keminum gimana? Itu aman. Itu kan kutu tok itu kan cuma aroma. Ya kalau yang sudah saya alami aman. Ditelateni mandi. Kalau yang susah mandi gimana? Bisa disemprot asal burung kalian fit. Semprot campuran kutu tok, dikasih air yang agak kental, terus disemprot pas cuaca panas. Itu ditelateni, insya Allah sembuh. Sangkarnya dibersihkan, sangkarnya Cuci. disterilkan. Dicuci yang bersih, dijemur sampai kering. Yang terutama di pelangkringan itu kadang buat sarang kutu darah itu. Kalau kutu ini sampai terlambat penanganan bisa juga menyebabkan kematian, teman-teman. Kena kutu, kurus, berak kapur. Ya tetap makan, burung tetap makan lancar, tapi dia nutrisinya tidak masuk karena diserap oleh kutu. Itu bisa menyebabkan kematian. Terus selain kutu yang di bulu itu ada juga kista. Nah, ini yang jarang tahu ini kista ini. Nah, kista itu bisa penyebab dari mabung atau bulu kecabut, atau yang paling banyak itu kalau kista itu yang jelas karena keturunan. Biasanya bulu tebal ketemu bulu tebal, jantan bulu tebal, betina bulu tebal, itu sangat riskan anakannya itu kista. Emang gede banget burungnya, tapi sangat riskan terkena kista. Kalau udah terjadi gimana? Kalian bisa lakukan operasi teman-teman ya, dioperasi. Kalian minta tolong temen atau siapa seorang ahli yang bisa, ya insya Allah bisa sembuh. Tapi ada yang langsung sembuh, ada yang bertahap, tergantung tingkat keparahan kistanya teman-teman. Saya udah beberapa kali nyembuhin kista juga, alhamdulillah sembuh dan burung selamat. Ya alhamdulillah masih rezeki. Nah ini teman-teman daripada bingung nanti kista itu bentuknya kayak apa gitu kan? Bentuknya kayak apa? Kista itu di badan atau di bulu itu teman-teman, itu ada yang jendol teman-teman, tidak normal. Kadang kalau ya di bawah kulit itu belum nongol itu kayak apa ya? Bisul. Nah, kayak bisul teman-teman. Kayak bisul. Kalau yang udah nongol itu kayak nanah kering tapi jendol besar. Itu tinggal dijabut aja biasanya bisa. Tapi kalau yang di dalam itu harus dioperasi.
Setelah dioperasi kalian kasih betadine atau apa terserah kalian. Nah, yang penting bersih, operasinya sampai bersih ke akar-akarnya. Terus yang ketiga tadi ada soal pencernaan ya. Pencernaan. Biasanya apa aja Mas Karini soal pencernaan? Disebabkan oleh apa? Apa gimana? Bukan, maksudnya pencernaan itu penyakitnya apa? Yang Mas Kari juga merawat kenari. Cacingan. Cacingan. Oh, cacingan bisa. Cacingan atau burung kurus, berak kapur, tidak ada kutu, tidak ada pernafasan, tapi pencernaannya nggak bagus ya soal pencernaan. Itu kalian bisa pakai antibiotik kalau pencernaan. Antibiotiknya terserah kalian, yang penting mengandung antibiotik. Pencernaan itu ya gampangnya kalau orang itu mungkin mah, GERD, asam lambung gitu ya, soal pencernaan. Kalau udah terkena pencernaan kalian imbangi dengan EF protein, terus nanti kasih antibiotik pengobatannya. Jangan dijemur dulu ya, dalam rumah dulu. Nanti kalau udah sembuh, udah sehat lagi, baru kalian perawatan seperti biasa. Soalnya pencernaan juga sangat riskan. Kadang penyebabnya banyak banget, bisa telat makan, telat minum, atau memang burung lagi kurang fit, kurang nutrisi, itu bisa juga ke pencernaan. Terus yang terakhir itu soal kaki teman-teman. Soal kaki. Lagi-lagi kaki. Kaki itu ada beberapa penyakit yang fatal. Yang fatal itu seperti urat merah itu fatal ya teman-teman, bisa menyebabkan kematian juga. Bubul juga, kalau bubulen itu berjamur itu kalau terlalu parah jelas akan mengganggu aktivitas, nafsu makannya berkurang, juga akan menyebabkan kematian, tapi jangka waktunya lebih lama ini kalau bubul. Nguning juga, penyakit nguning. Penyebabnya apa? Kalau bubul ya penyebabnya kalian kebersihannya kurang. Jadi bakterinya itu bersarang di kaki kenari. Apalagi burung-burung kenari yang jarang nyisil kaki ya, bersihin kaki. Itu kan kadang ada. Burung muda udah kelihatan nyisik. Itu kan kadang ada. Itu burung yang malas-malas nyisil kaki, bersihin kaki sendiri. Pencegahannya gimana ya? Itu jaga kebersihan. Kebersihannya dijaga. Kalau urat merah atau nguning itu biasanya terefek dari protein yang terlalu tinggi. Jadi hati-hati teman-teman ngasih EF, ngasih pakan itu kalau nggak mau ngenceng, pakan kenceng itu kan dominan isinya protein ya. Entah itu telur, jagung, apel, brokoli atau pakan-pakan tinggi itu kan mengandung protein yang tinggi. Itu jangan teman-teman, jangan terburu-buru kalau mau mencengi burung. Kadang ada burung yang kuat, kadang ada burung yang tidak kuat. Kalau tidak kuat gimana ya? Itu kalau tidak kakinya nguning, urat merah. Kalau udah gitu gimana pengobatannya? Kalau saya simpel teman-teman, pakai poin yang pertama tadi, obat pernafasan Baytril, itu juga bisa mengobati kaki urat merah sama kaki nguning. Nah, udah diparuh aja. Kalian jangan ngotak-atik kaki kalau penyakitnya kuning dan urat merah. Jangan sekali-kali ngotak-atik kakinya. Ya. Pakai Baytril aja, telaten sampai sembuh. Emang agak lama. Tapi kalau bubulen atau berjamur itu ya emang kakinya yang harus disembuhkan. Caranya gimana? Kalian ambil rendaman air hangat dikasih garam, air hangat kasih garam, dicelupkan sebentar, diangkat lagi, dicelupkan, diangkat beberapa kali, terus dibersihkan sambil dibersihkan pelan-pelan, terus kasih minyak tawon. Kalau saya kasih minyak tawon,
besoknya gitu lagi sampai kaki bersih dan kaki sembuh. Jangan dipaksa dikletek ya teman-teman. Step by step aja. Ada juga yang pakai salep 88 itu kalau bubul langsung letek itu ya monggo. Kalau saya pakainya minyak tawon sama air hangat campur garam. Iya. Ya itu beberapa penyakit tadi lah, beberapa penyakit tadi. Pernafasan, bulu, pencernaan sama penyakit kaki itu. 4 itu teman-teman yang riskan banget pada burung kenari. Jadi kalau insya Allah kalau burung kita rawat pakai hati, kita telaten, mereka juga tahu kok balas budinya kepada kita ya teman-teman. Entah kalian hanya sekedar hobi atau seorang peternak atau pemain lapangan ya. Kalau yang belum menemui mungkin suatu saat akan menemui, bisa buat jaga-jaga ya sharing kali ini. Kalau pengalaman saya 4 itu teman-teman. Tapi kalau pengalaman teman-teman mungkin ada lagi yang seperti apa, monggo bisa dikasih di komentar biar yang lain bisa pada baca dan tahu kenapa dan tahu bagaimana cara mengatasinya. Kalau saya ada kekurangan soal solusi-solusi, soal pengetahuan saya, ya memang saya masih pengalamannya masih segini teman-teman. Tapi alhamdulillah dari pengalaman saya bisa berjalan sampai sejauh ini mengatasi burung-burung kenari yang bermasalah. Ya mungkin itu saja Mas Kari. Oke, siap, terima kasih.